Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ara Turtunwida dengan NPM 240810700182. Di sini saya akan menganalisa sistem Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dalam Bank BSI terdapat 9 menu yang terlampir, yaitu tabel nasabah, tabel ganti PIN, pembayaran dan pembelian, cetak mutasi, back-end banking, informasi saldo, tarik tunai, transfer, dan log selesai. Pertama, saya membuat database baru dengan nama sistem BSI, lalu mengaktifkannya menggunakan perintah use. Lalu yang kedua, saya membuat tabel nasabah. Pada tabel nasabah terdapat 10 kolom. Kolom pertama itu ada ID nasabah dengan tipe data INT yang berfungsi sebagai primary key. Yang kedua ada kolom nama lengkap yang menggunakan tipe data varchar. Yang ketiga ada kolom nomor rekening menggunakan tipe data varchar juga. Kolom NIK dengan tipe data varchar ya, dengan constraint unik yang berarti nilai dalam kolom tersebut tidak boleh duplikat. Lalu ada kolom alamat menggunakan tipe data teks, lalu kolom nomor HP tipe data varchar, email menggunakan tipe data varchar, PIN menggunakan varchar, kolom saldo menggunakan desimal 15,2 karena untuk menyimpan angka desimal. Lalu yang terakhir ada kolom tanggal terdaftar dengan tipe data date time. Jika sudah di dash hasilnya itu akan seperti ini. Lalu yang kedua ada tabel ganti PIN. Pada tabel ganti PIN itu terdapat 5 kolom. Kolom pertama itu kolom ID dengan tipe data INT yang berperan sebagai primary key. Yang kedua ada kolom ID nasabah dengan tipe data INT dan constraint not null. Lalu yang ketiga ada kolom PIN lama yang memiliki tipe data varchar. Kolom PIN baru juga menggunakan varchar dengan constraint not null. Lalu pada kolom tanggal ganti menggunakan tipe data date time. Lalu pada tabel pembayaran itu terdapat 5 kolom juga. Yang pertama itu kolom ID. Yang kedua itu ada kolom ID nasabah dengan tipe data INT. ID nasabah ini berperan sebagai foreign key yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain, yaitu tabel nasabah. Lalu yang ketiga ada kolom jenis transaksi dengan tipe data varchar. Lalu kolom nominal dengan tipe data desimal. Terakhir, kolom tanggal transaksi yang menggunakan tipe data date time. Lalu pada tabel cetak mutasi terdapat 5 kolom juga. Kolom pertama itu ada ID dengan tipe data INT yang berperan sebagai primary key. Lalu kedua ada kolom ID nasabah dengan tipe data INT dengan constraint not null. Lalu yang ketiga ada kolom periode awal menggunakan tipe data date. Yang keempat ada kolom periode akhir menggunakan tipe data date juga. Lalu ada kolom tanggal cetak menggunakan tipe data date time untuk menyimpan tanggal dan waktu. Jika sudah di dash, hasilnya itu akan seperti ini. Jika ingin menambahkan datanya itu menggunakan perintah insert into. Lalu pada kolom back-end banking itu terdapat 5 kolom juga. Kolom pertama itu ada ID dengan tipe data INT yang berperan sebagai primary key juga. Menggunakan constraint auto increment yang berfungsi sebagai menghasilkan nilai angka unik secara otomatis setiap kali data baru dimasukkan. Lalu ada kolom ID nasabah dengan tipe data INT dengan constraint not null. Lalu ada kolom jenis layanan menggunakan tipe data varchar. Lalu ada kolom status aktivasi yang bertipe data boolean yang secara default yang berarti bernilai false jika tidak diisi saat data dimasukkan, insert. Lalu ada kolom tanggal registrasi yang menggunakan tipe data date time. Lalu pada tabel informasi saldo terdapat 4 kolom. Kolom pertama itu ada kolom ID dengan tipe data INT dan sebagai primary key. Lalu yang kedua ada kolom ID nasabah yang berperan sebagai foreign key yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain, yaitu tabel nasabah. Lalu pada kolom saldo menggunakan tipe data desimal. Kemudian pada kolom tanggal cek menggunakan tipe data date time. Jika sudah diinsert hasilnya akan seperti ini. Date time itu berfungsi sebagai menyimpan tanggal dan waktu. Lalu menggunakan fungsi default current times type, yaitu
Untuk memasukkan dan nilai kolom ini tidak diberikan, maka secara otomatis kolom ini akan diisi dengan waktu saat data tersebut dimasukkan. Lalu pada kolom tabel tarik tunai, itu terdapat 5 kolom. Kolom pertama itu ada ID dengan tipe data INT yang berperan sebagai primary key. Kedua, ada kolom ID nasabah dengan tipe data INT dengan constraint not null. Lalu pada kolom nominal menggunakan tipe data desimal, kolom lokasi ATM dengan tipe data varchar, dan kolom tarik tunai dengan tipe data date type. Lalu ada kolom transfer dengan 6 kolom. Kolom pertama itu ada kolom ID dengan tipe data INT yang berperan sebagai primary key. Yang kedua ada kolom ID pengirim dengan tipe data INT dan constraint not null. Dia berperan sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel nasabah. Lalu ID penerima juga berperan sebagai foreign key karena terhubung dengan tabel nasabah. Kolom nominal menggunakan tipe data desimal. Lalu kolom berita dengan tipe data varchar. Lalu tanggal transfer dengan tipe data date time. Lalu pada tabel terakhir itu dapat tabel log selesai. Pada tabel log selesai itu terdapat 3 kolom. Kolom pertama itu ada ID dengan tipe data INT yang berperan sebagai primary key, lalu menggunakan constraint auto increment. Lalu ada kolom ID nasabah dengan tipe data INT dan constraint not null yang berarti sebuah kolom tidak boleh kosong. Lalu dia berperan sebagai foreign key karena menghubungkan tabel log selesai ini dengan tabel nasabah. Lalu ada waktu keluar dengan tipe data date time. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak.